Untuk program rujuk balik dan program Prolanis, ini pengelolaannya adalah di fase tingkat pertama. Jadi manfaat JKN ini cukup banyak gitu ya. Jadi upayanya ini tidak hanya kuratif, ngobatin saja, tapi juga mulai promotif preventif. Halo Tribuners, ketemu lagi ada Nila Irda kita di ruang tamu Tribun Solo dalam podcast Tribun Solo. Seperti biasanya, hari ini ada diskusi yang cukup menarik yang akan kita bahas Tribuners, karena ini juga berkaitan soal kondisi kesehatan, berkaitan juga soal BPJS Kesehatan. Mungkin kalau kita ngomongin soal penyakit kronis, begitu kan, biasanya banyak yang merasa cukup ribet kalau misalnya harus ke fasilitas kesehatan setiap bulannya, tapi ternyata kalau di BPJS Kesehatan ini ada program yang juga bisa membantu peserta JKN atau Sobat JKN ini jadi lebih mudah. Kalau misalnya Tribuners atau Sobat JKN ini pernah mendengar gitu ya, ada istilah PRB ataupun Prolanis. Nah, apa sih PRB dan juga Prolanis ini, begitu kan? Kita langsung tanya aja sama ahlinya, sama BPJS Kesehatan, ada Bu Fatma Kurniawati, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Surakarta. Assalamualaikum Bu Fatma, kabar baik Ibu? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yes, terima kasih banyak Ibu, hari ini kita sempat untuk ngobrol, membahas isu yang memang sedang hangat juga begitu ya Bu Fatma. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke isu, ini berarti aktivitasnya sedang apa Bu? Iya, hari ini baru kegiatannya Zoom ke Zoom gitu. Oh. Zoom ke Zoom. Tentunya juga terkait dengan apa yang akan kita sampaikan ya. Nah, kita diskusikan di sore hari ini, yakni tentang program rujuk balik dan Prolanis. Oke, ini kan sebenarnya istilah PRB dan Prolanis ini kan memang sudah banyak didengar begitu mungkin ya Bu Fatma ya, tapi mungkin masih banyak yang nggak paham apa sih PRB, apa sih Prolanis, apakah ini sama, apakah ini beda, begitu kan. Mungkin Bu Fatma juga bisa menjelaskan ke Sobat JKN, ke Tribuners juga, apa sih Bu sebenarnya PRB ataupun Prolanis ini? Baik, matur nuwun Mbak Nila. Jadi selamat sore Sobat JKN dan Tribuners ya. Jadi tadi disampaikan Mbak Nila ya, ternyata belum ada juga yang belum paham apa itu PRB Prolanis gitu ya. Nah, tadi di awal sudah dibuka nih ya pengantarnya sama Mbak Nila ya. Jadi untuk peserta-peserta JKN yang menderita penyakit kronis, ada loh ini program PRB dan Prolanis gitu. Nah, bedanya apa sih? Caranya seperti apa? Manfaatnya apa ngerti? Nah, PRB ini adalah sebuah program gitu ya, program rujuk balik yang memang diperuntukkan untuk peserta JKN yang menderita 9 diagnosa. Jadi ada 9 diagnosa yang masuk pada program PRB ini, yang mana memang tentu untuk penderita penyakit kronis ini kan tentu akan membutuhkan penata laksanaan yang tidak hanya 1-2 bulan ya. Jadi ini adalah pemberian layanan yang berkelanjutan mulai dari apakah ini mendapatkan obat kronisnya atau untuk pemeriksaan rutin setiap bulannya gitu. Nah, untuk program rujuk balik ini tadi ya ditetapkan ada 9 diagnosa yang mana untuk peserta JKN yang akan didaftarkan di dalam program rujuk balik ini tentu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu di vaskes tingkat pertama, yang mana nanti selanjutnya akan dirujuk ya, karena kondisinya membutuhkan tata laksana spesialistik, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, dari dokter yang memeriksa di sana akan melakukan pemeriksaan, kemudian akan menentukan, kondisinya ini sudah stabil. Nah, stabil itu bukan berarti, kalau untuk penderita penyakit kronis, bukan berarti peserta ini kemudian berhenti tidak mendapatkan penanganan ya. Namun untuk program PRB, kondisinya sudah stabil dan penanganannya akan dilanjutkan di vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama itu apa? Mungkin ya, vaskes tingkat pertama itu puskesmas, dokter praktek perorangan ataupun klinik. Nah, jadi maksudnya peserta penderita penyakit kronis untuk 9 diagnosa yang kondisinya stabil, ini pelayanan selanjutnya
penata laksanaan nanti termasuk pemberian obatnya, pemeriksaan penunjang yang diperlukan itu dilanjutkan di vaskes tingkat pertama. Nah, jangan sampai kemarin ada yang menyampaikan seperti ini, kondisinya udah stabil, terus berarti saya udah nggak perlu minum obat lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya peserta ini stabil karena memang dikontrol dengan obat. Nah, stabil ini dikontrol dengan obat, dilanjutkan di vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama di mana? Di tempat Bapak Ibu peserta JKN ini terdaftar. Nah, itu seperti itu. Ini untuk program rujuk balik. Jadi program rujuk balik ini ada 9 diagnosa. 9 diagnosa yang nanti akan beririsan dengan program Prolanis ya. Jadi 9 diagnosa ini ada DM ya, kencing manis, kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi ya, kemudian ada asma, kemudian ada penyakit penyempitan saluran nafas, PPOK, kemudian ada epilepsi, ada penyakit jantung, ada penyakit stroke, dan ada juga penyakit autoimun untuk lupus. Nah, ini adalah 9 diagnosa yang secara amanah ya, regulasi atau ketentuan perundangan ini dimasukkan dalam program rujuk balik. Nah, ini jadi sebenarnya ada juga penyakit kronis yang lain, namun memang belum diakomodir masuk di dalam program rujuk balik. Nah, kalau yang penyakit kronis yang memang harus melanjutkan ya, penata laksanaannya di rumah sakit, yang belum diakomodir tentu pemberian penata laksanaannya ada di rumah sakit. Nah, untuk program yang masuk, untuk diagnosa yang masuk dalam PR program rujuk balik ini memang berdasarkan penyakit yang paling banyak nih, paling banyak diderita itu adalah tadi masuk di 9 diagnosa. Yang mana kalau tadi kondisinya sudah stabil tadi bisa dikelola selanjutnya di vaskes tingkat pertama. Nah, program rujuk balik itu lingkupnya tadi 9 diagnosa. Prosesnya tentu nanti akan ada mekanisme pendaftaran atau rekrutmen dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, berbeda dengan Prolanis. Nah, Prolanis ini adalah program pengelolaan penyakit kronis. Ini diperuntukkan untuk peserta JKN yang menderita penyakit DM dan hipertensi. Jadi sifatnya kalau untuk Prolanis ini nanti akan lebih manfaatnya akan lebih komprehensif ngaten ya. Jadi nanti akan ada selain kalau program rujuk balik ini tadi kan terkait dengan lebih pada konsultasi medis dokter FKTP dan juga terkait dengan pemberian obat secara rutin. Nah, untuk Prolanis ini nanti sifatnya lebih proaktif, lebih terintegrasi nih, nanti penanganan oleh Bapak Ibu di vaskes tingkat pertama mulai dari konsultasi medis, kemudian tadi mendapatkan obatnya, kemudian yang selanjutnya nanti ada kegiatan edukasi kesehatan, kemudian juga ada kegiatan terkait dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik jadi untuk peserta DM dan hipertensi tadi ya, karena jumlahnya ini juga cukup banyak dan untuk DM dan hipertensi ini jika tidak dikelola dengan baik, ini juga akan menjadi faktor resiko terhadap penyakit yang lain. Nah, apakah ini nanti pangapunten ya, apakah kalau ini tidak dikelola akan menjadi kasus penyakit stroke atau mungkin menjadi penyakit jantung koroner atau mungkin gagal ginjal. Nah, ini tentu harus dikelola. Nah, pengelolaan secara proaktif dan terintegrasi tadi ya, ini masuk di pengelolaan program Prolanis. Oke, ya, gitu. Jadi kalau misalnya Prolanis ini fokusnya tadi ada di 2 penyakit kronis yang berpotensi begitu ya, Ibu ya, di diabetes mellitus dan juga hipertensi. Ini kalau berarti apakah untuk PRB dan juga Prolanis ini memang diperuntukkan untuk peserta JKN yang memang sudah punya riwayat atau sebenarnya ini juga program yang bisa berjalan baik itu mulai dari pesertanya sehat atau mungkin yang sudah beresiko atau yang bahkan sudah sakit begitu Ibu. Itu bagaimana? Jadi untuk kedua program ini memang diperuntukkan saat peserta ini sudah ditegakkan diagnosa. Jadi memang program JKN ini salah satu manfaatnya adalah promotif preventif gitu ya. Kalau di minggu lalu kita diskusi terkait dengan screening riwayat kesehatan untuk yang sehat gitu ya, bagaimana supaya bisa terdeteksi resiko penyakitnya sebelum sampai tidak sampai menjadi sebuah penyakit gitu. Nah, untuk program rujuk balik dan Prolanis ini merupakan preventif tersier. Jadi ini mencegah supaya tidak timbul tadi komplikasi pada kondisi yang lebih
parah. Jadi untuk program PRP dan Prolanis memang untuk peserta JKN yang sudah tadi menderita penyakit kronis, dan tentu diperlukan pengelolaan ya secara rutin ngaten nggih, supaya nanti tidak timbul pada komplikasi ataupun kejadian yang menjadi lebih parah ngaten ya. Ini berarti diagnosisnya didapatkan dari Vaskes tingkat pertama atau pripun Ibu? Ya, bisa. Jadi untuk Prolanis ini jadi nanti akan berbeda ya. Apakah peserta penyakit kronis itu untuk masuk dalam program Prolanis itu harus dirujuk dulu ke rumah sakit. Nah, itu berbeda. Kalau untuk yang Prolanis pada saat Bapak Ibu di fase tingkat pertama ya, tadi apakah puskesmas, dokter keluarga, ataupun klinik pratama, nah ini mendiagnosa ya peserta yang menderita tadi ya, penyakit DM atau hipertensi. Pada saat kasusnya ini bisa ditangani di fase tingkat pertama tadi, nanti bisa langsung dikelola di program Prolanis tanpa harus dirujuk ya. Jadi kan ada beberapa mungkin kemarin disampaikan ini pesertanya tidak mau dirujuk Bu, ini pengennya tetap dikelola di fase tingkat pertama. Nah ini tentu akan ada beberapa kriteria nih, kasus seperti apa yang memang harus dikelola oleh Bapak Ibu di fase tingkat pertama tanpa harus dirujuk, atau mungkin ada kondisi tertentu yang tadi penderita DM dan hipertensi itu harus dirujuk ke vaskes tingkat lanjut. Nah, nanti contohnya seperti apa Bu? Jadi kalau untuk yang penderita DM hipertensi yang bisa dikelola, nah ini jadi untuk DM dan hipertensi ini kan ada ada tingkatannya ya, mungkin hipertensi yang ringan, yang sedang, akut, yang ringan, sudah harus dirujuk gitu ya. Ada beberapa tahapan ya, apakah kalau untuk hipertensi contoh Bapak Ibu ini ya penderita tadi ternyata tensinya, tekanan darahnya ini tidak begitu tinggi, tapi sudah masuk pada batas diagnosa hipertensi dan harus dikontrol dengan obat. Nah, kalau obat-obatan ini masuk juga menjadi kompetensi di tempat Bapak Ibu vaskes tingkat pertama, ini tidak perlu dilakukan rujukan. Ini bisa langsung dikelola di Prolanis gitu. Tapi pada saat ternyata peserta Prolanis atau saat ditegakkan diagnosanya ternyata dan sudah diberikan obat untuk antihipertensi, ternyata kok obat yang diberikan di vaskes tingkat pertama itu belum stabil kondisinya, tensinya masih tetap tinggi, atau mungkin ada kondisi penyulit yang lain. Nah ini tentu akan dirujuk oleh Bapak Ibu di vaskes tingkat pertama. Ya. Nanti tentu ini akan menjadi kewenangan ya dari Bapak Ibu di vaskes tingkat pertama. Ya, berarti untuk alur bagi peserta atau mekanisme bagi pesertanya sendiri itu melalui vaskes tingkat pertama nanti mendapatkan diagnosis. Kalau perlu hanya untuk di vaskes tingkat pertama tidak perlu rujukan, ya akan berhenti programnya, maksudnya berjalannya ya mulai dari vaskes tingkat pertama itu ya Bu. Programnya itu dilaksanakan di vaskes tingkat pertama. Jadi untuk program rujuk balik dan program Prolanis ini pengelolaannya adalah di vaskes tingkat pertama. Ya, jadi mungkin kalau terutama untuk program PRP ini tentu kan tadi ada tujuannya ya. Program ini ada itu kan tentu ada tujuannya. Tujuannya ada itu tentu karena ada manfaat yang diharapkan di sana ya. Nah, ini untuk program rujuk balik itu tentu ada manfaat yang nanti akan diterima oleh peserta. Yang pertama tentu dari sisi kemudahan aksesnya. Nah, dari sisi kemudahan akses, peserta ini tidak perlu datang ke rumah sakit mengantri gitu ya. Kalau mengantri ini kan tentu antrinya mulai mengantri di apakah ini di bagian admisi pendaftaran, ataukah itu di poli, atau juga mungkin di laborat, bahkan sampai nanti juga di bagian farmasi gitu ya. Nah, pada saat peserta ini sudah didaftarkan sebagai peserta PRP, peserta ini cukup nanti mendapatkan pemeriksaan ya. Nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu dokter di vaskes tingkat pertama, dan selanjutnya obat itu juga akan diberikan oleh Bapak Ibu menggunakan resep dari Bapak Ibu vaskes tingkat pertama. Obatnya disediakan oleh apotek PRP. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi untuk pengelolaannya keduanya memang di vaskes tingkat pertama. Ini manfaat bagi pesertanya. Nah, tentu pada saat aksesnya ini lebih dekat ya. Nah, dari sisi waktu gitu ya, dari sisi waktu bahkan mungkin kalau
dari sisi waktu ataupun jarak tentu juga akan lebih efisien. Nah, ini untuk manfaat bagi peserta. Nah, bagi Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama pun ini juga akan menjadi manfaat. Salah satunya adalah sharing ilmu, sharing knowledge ya. Jadi tentu pada saat Bapak Ibu Vaskes tingkat pertama ini merujuk ke rumah sakit, tentu kan akan mengharapkan peserta ini akan ditangani kondisi stabil dan akan diberikan informasi. Oh, kemarin peserta yang dirujuk itu kondisinya stabil dengan pemberian obat 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama. Ini akan meningkatkan kompetensi juga oleh Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama. Kemudian tentu dengan mengelola peserta terdaftarnya untuk peserta-peserta yang dengan diagnosa masuk pada diagnosa PRP, itu layanan di Vaskes tingkat pertama juga akan lebih komprehensif. Nah, nanti kan FKTP-nya pesertanya juga akan menyampaikan seperti ini. Oh, saya nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit, saya tidak perlu mengantri di rumah sakit. Di FKTP saja juga ada, obatnya juga ada gitu ya. Nah, ini untuk yang Vaskes tingkat pertama manfaatnya. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu di Vaskes tingkat lanjut, yang pertama tentu juga akan lebih spesifik, akan lebih fokus memberikan layanan spesialistiknya. Jadi pasien-pasien yang kontrol dengan diagnosa PRP yang sebenarnya bisa di FKTP, pada saat ini sudah di PRP kan, Bapak Ibu di Vaskes tingkat lanjut akan lebih fokus lagi menangani kasus-kasus spesialistik, sehingga tentu harapannya layanan untuk layanan spesialistik nanti mutunya juga akan lebih meningkat. Nah, karena berapa tadi pasien-pasien yang kontrol dengan diagnosa PRP tadi dikelola di Vaskes tingkat pertama, itu seperti itu. Oke, ini kalau soal obat dan bagaimana kemudian penindakan yang dilakukan di Vaskes tingkat pertama begitu ya, Bu Fatma ya. Ini kan apakah ada rentannya, misalnya selama 1 bulan nanti akan dipantau lagi, lalu diberikan obat, kalau misalnya mungkin membaik nanti akan berkurang dosis obatnya dan sebagainya, atau seperti apa kalau soal alur mendapatkan obatnya sendiri? Oh ya, baik. Jadi saat sudah didaftarkan sebagai peserta PRP ya mungkin nanti sebelum ke sana mungkin sharing beberapa ya sedikit. Jadi kemarin ini ada beberapa kondisi yang ternyata peserta itu setelah didaftarkan PRP gitu ya, itu kan alurnya adalah peserta akan diberikan informasi bahwa untuk peresepan obat dan mendapatkan obat selanjutnya adalah di Vaskes tingkat pertama. Jadi jangan sampai tadi kemudian terus tidak datang ke FKTP ya terdaftarnya. Jadi tetap harus kembali ke Vaskes tingkat pertamanya. Nah, nanti di Vaskes tingkat pertama dengan membawa tadi surat untuk yang peserta PRP baru surat rujuk balik, kemudian ada kopi resep dan mungkin ada hasil pemeriksaan penunjang yang diperlukan, itu disampaikan pada Bapak Ibu dokter di Vaskes tingkat pertama, nanti akan diberikan peresepan kepada apotek program rujuk balik. Nah, ada juga yang apotek program rujuk balik ini sudah bekerja sama dengan Vaskes tingkat pertama, obatnya itu akan dihantarkan di sana, seperti itu ya. Nah, untuk dosisnya seperti apa tentu akan menyesuaikan dengan yang sudah diresepkan oleh Bapak Ibu dokter spesialis. Jadi itu nanti akan dilanjutkan. Nah, ini sampai berapa lama? Sampai tentu kalau peserta ini terkontrol dengan baik tentu tidak akan ada dosis yang bertambah, kemungkinan dosisnya akan berkurang. Nah, tentu ini nanti akan disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun asesmen Bapak Ibu dokter di Vaskes tingkat pertama. Nah, kemudian mungkin akan bertanya, kalau sudah menjadi peserta sudah didaftarkan sebagai peserta PRP atau Prolanis, saya sekiranya nanti butuh pelayanan spesialistik, bisa dirujuk apa enggak gitu ya. Nah, ini nanti tentu tetap dapat diberikan tentu akan kembali ya, ini berdasarkan asesmen dari Bapak Ibu dokter di Vaskes tingkat pertama. Nanti akan yang menentukan ini dari Bapak Ibu dokter tersebut. Gitu. Oke. Selain ini Bu Fatma mendapatkan obat begitu kan, terus juga dipantau kesehatannya sepenuhnya terkait beberapa penyakit yang tadi masuk dalam kategori program ini begitu kan. Apakah ada kegiatan lain, kegiatan preventif lain yang kemudian dilakukan bersama-sama untuk yang membantu mengendalikan diagnosis atau sakit
yang memang diderita sama peserta JKN ini? Iya, baik. Nah, kalau ini nanti tentu ini masuk menjadi salah satu upaya di program Prolanis ya. Ya, jadi untuk penderita DM dan hipertensi ini memang sangat dianjurkan ya. Kalau bisa wajib gitu ya ikut Prolanis gitu. Karena di dalam program Prolanis seperti yang disampaikan Mbak Nila tadi, tidak hanya pasien ini terkait dengan konsultasi medisnya, tapi juga terkait dengan tadi mendapatkan obat secara rutin setiap bulan, tapi juga ada kegiatan lain yakni edukasi kesehatan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dokter di Vaskes tingkat pertama, dan yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini tidak hanya berupa senam. Jadi selain senam, Prolanis ini juga baru saja kemarin kita ada launching ya untuk festival di kegiatan festival Prolanis, itu bahwa salah satu aktivitas fisik yang bisa dilakukan ini adalah interval walking gitu ya. Jadi 3 menit jalan pelan, 3 menit jalan cepat gitu ya, diulang sampai dengan 5 kali selama 30 menit. Nah, ini kalau berdasarkan dari rekomendasi beberapa organisasi profesi ngaten, ini bisa menjadi salah satu aktivitas fisik yang mana untuk penderita penyakit kronis ini sebagai bentuk untuk timbulnya tadi ya komplikasi tadi ya. Jadi memang aktivitas fisik yang ada di sini tidak terbatas pada senam saja, tapi ada tadi kegiatan berjalan tadi. Itu seperti itu. Dan itu bisa dilakukan sendiri atau itu memang nanti akan ada momen di Vaskes pertama misalnya ya Bu Fatmaya untuk kemudian bersama-sama olahraga atau bersama untuk melakukan aktivitas kesehatan itu, atau seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau untuk yang senam ini biasanya dikoordinir oleh Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama. Jadi di sana itu untuk peserta Prolanis itu nanti akan tergabung dalam sebuah klub gitu. Klub Prolanis itu ya. Klub Prolanis ini nanti akan dikoordinir oleh Bapak Ibu dokter di Vaskes tingkat pertama. Tapi ada juga sharing kemarin ya, karena jumlah peserta klubnya ini sudah cukup banyak, kan? Ada beberapa klub Prolanis ini yang sudah mandiri, bahkan mungkin pengkoordinirnya bisa jadi Bapak Ibu yang masuk sebagai peserta Prolanis tadi. Nah, ini bisa menjadi mengkoordinir untuk kegiatan senam Prolanis tadi. Nah, ini bisa dilaksanakan secara rutin ya, itu setiap bulannya. Nah, sedangkan untuk aktivitas fisik yang lain itu bisa dilakukan secara mandiri. Itu seperti itu. Ini juga sebagai kemandirian, termasuk juga biar lebih paham sama tubuhnya dan kondisinya ya, Bu Fatma ya, dengan olahraga-olahraga yang dilakukan. Kalau di Surakarta sendiri, Bu Fatma, yang kemudian sudah dilakukan begitu ya, dengan PRB dan juga Prolanis ini, sudah sejauh apa progresnya Bu? Apakah juga ini sudah berhasil untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit ini tadi, atau seperti apa? Baik. Jadi untuk program PRB dan Prolanis ini sudah berjalan cukup baik ya. Jadi sudah cukup banyak. Kalau peserta program rujuk balik itu hampir di sekitar 120.000. Ya, jadi 120.000 ini peserta dengan penderita ya 9 diagnosa PRB itu sudah terdaftar sebagai peserta PRB. Nah, tentunya untuk peserta-peserta yang sudah terdaftar PRB ini juga diharapkan aktif ya sebagai peserta PRB tadi. Kita ada dan kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama agar peserta-peserta yang terdaftar PRB ini menjadi peserta PRB yang aktif tadi. Nah kan supaya tadi ya tidak terputus untuk penata laksanaan yang selanjutnya tadi akan dilakukan di Vaskes tingkat pertama. Nah, sedangkan untuk Prolanis ini jumlah klub di kantor cabang Surakarta ya, ini juga sudah cukup banyak. Ini belasan ribu itu sudah ada ya, klub yang sudah terbentuk, yang mana ini tersebar di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama. Ada juga Vaskes tingkat pertama yang karena jumlah ya penderita penyakit DM dan hipertensinya banyak, itu ada juga yang klubnya itu tidak hanya satu, jadi bisa ada 2 gitu ya. Masing-masing klub ini memang supaya kegiatannya lebih efektif itu ada jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentu 15 hingga 30 peserta penderita DM atau hipertensi. Nah, kalau dilihat dari
pelaksanaan ya kegiatan Prolanis ini yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu pengelola Prolanis di wilayah cabang Surakarta ini sudah cukup besar. Jadi dari keaktifan Prolanis ini sudah hampir di angka 70% untuk keaktifan dari peserta tersebut. Oke, jadi memang kesadarannya sudah cukup tinggi kalau di Surakarta, tapi kan juga ya namanya hal-hal positif pasti ada kendala-kendalanya dong, Bu Fatma. Apakah juga mengalami kendala paling besar apa yang kemudian dialami untuk para peserta JKN ini lebih sadar akan dirinya, lebih sadar juga kalau memang sudah didiagnosis begitu dengan penyakit-penyakit tadi? Oh iya, jadi untuk tantangan mungkin yang dihadapi pada saat pelaksanaan program rujuk balik, ini yang pertama juga terkait dengan pemahaman yang sama gitu ya, pemahaman yang sama terkait dengan manfaat dan juga terkait alur. Nah, tadi ada ternyata pesertanya sudah direkrut PRP, kok setelah cek gitu ya di data, kok pesertanya nggak pernah datang ke tempat saya gitu ya, itu di FKTP. Ada kondisi yang seperti itu. Setelah dikonfirmasi tadi yang kami sampaikan di awal, nah ada informasi menyampaikan kondisi stabil, namun tidak ditambahkan informasi alur selanjutnya seperti apa. Atau mungkin sudah diberikan tapi pesertanya mungkin belum paham gitu ya. Nah sehingga peserta ini merasa tadi sudah stabil, saya nggak perlu mendapatkan obat lagi gitu ya. Nah ini akan menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk akhirnya Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama atau Vaskes tingkat lanjut ini mereminder peserta tersebut gitu ya. Jadi mereminder peserta tersebut untuk tetap berobat rutin dan melakukan cek kesehatannya di Vaskes tingkat pertama. Nah untuk yang Prolanis ini kalau sejauh ini sebenarnya tidak terdapat kendala ya, karena ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan di masing-masing fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah ini juga untuk secara berkala terkait dengan beberapa tantangan ini kita juga sudah secara periodik ini berkoordinasi dengan Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama. Gitu. Artinya Bu Fatma kan Vaskes tingkat pertama ini jadi penentu begitu ya. Bagaimana kemudian para peserta JKN ini juga mudah untuk mendapatkan akses informasi apa yang harus dilakukan begitu kan. Nah apa kemudian langkah yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk sama-sama membantu meningkatkan pemahaman begitu kan bagi para peserta JKN ini agar tadi masalah-masalah atau tantangan seperti lupa, luput atau tidak ngeh harus berbuat apa setelah mendapatkan diagnosis itu juga mereka sama-sama paham begitu Bu. Nah ya baik. Jadi untuk yang saat ini dilaksanakan ya tentu kita mengharapkan Bapak Ibu di Vaskes tingkat pertama ini mengetahui siapa saja peserta PRP yang terdaftar di tempatnya, siapa saja peserta Prolanis yang terdaftar di tempatnya. Ini harapannya memang dengan mengetahui data peserta tadi ya, PRP ataupun Prolanis, Bapak Ibu ini akan lebih mudah untuk melakukan reminder gitu. Jadi sudah cukup banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki grup tersendiri gitu ya dengan Bapak Ibu tadi peserta Prolanis atau PRP. Nah kalau dari sisi BPJS Kesehatan kami sudah menyediakan adanya mekanisme untuk Bapak Ibu peserta JKN berkonsultasi ini melalui telekonsultasi. Ya, itu bisa melalui fitur konsultasi yang ada di mobile JKN. Nah, Bapak Ibu Vaskes tingkat pertama itu juga bisa mereminder dengan memberikan pesan gitu ya, broadcast pesan untuk peserta-peserta Prolanis atau PRP untuk tetap berobat rutin dan melakukan cek kesehatan. Ini nanti juga akan ada rencana pengembangan itu di dalam aplikasi mobile JKN itu akan ada notif penanda untuk peserta yang berpotensi PRP atau peserta yang sudah terdaftar PRP atau peserta yang terdaftar sebagai Prolanis itu ada notifikasi atau reminder yang setiap bulan itu nanti akan muncul di dalam mobile JKN gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau kita di ini ya misalnya kita setelah melakukan pembayaran itu kan muncul akan ada notif pesan gitu ya melakukan pembayaran. Nah ini ada mekanisme seperti itu yang nanti akan muncul di dalam
dalam mobil JKN. Nah, harapannya dengan adanya notifikasi ini menjadi salah satu pengingat untuk peserta JKN supaya tetap melakukan pengobatan secara rutin dan tadi melakukan cek kesehatan di vaskes pertama terdaftarnya. Nah, ini sudah diakomodir di dalam aplikasi, dan untuk vaskes yang bekerja sama tadi juga kita memberikan akses kepada Bapak Ibu vaskes tingkat pertama itu untuk mengakses aplikasi yang di situ isinya cukup banyak informasi tadi yang kami sampaikan di awal. Siapa saja peserta terdaftarnya peserta terdaftar yang tadi sudah terdaftar sebagai PRP, Prolanis. Nah, ini untuk dilakukan reminder dan pengelolaan. Jadi pengingatnya by system ya Bu Fatma ya. Jadi semoga nanti kalau misalnya karena handphone ini kan sudah dipegang terus gitu kan. Jadi dengan ada notifikasi di handphone jadinya lebih paham dan oh iya harus cek lagi kesehatan, harus periksa dan sebagainya. Nah, kalau kemudian untuk peserta JKN yang mungkin mengalami penyakit kronis yang tadi berpotensi untuk bisa masuk program ini begitu ya Bu ya, tapi memang belum untuk mengikuti program PRB ataupun Prolanis ini. Bagaimana kemudian yang bisa mereka lakukan? Oh baik, kalau ini nanti areanya lebih kepada upaya melakukan deteksi tadi deteksi resiko penyakit melalui pengisian secara berkala setiap tahun, itu melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Ya, screening riwayat kesehatan ini sudah disesuaikan dengan beberapa resiko yang mengarah kepada 9 diagnosa ini. Nah, di sana nanti tentu akan menyesuaikan pertanyaannya ini akan, jadi untuk screening riwayat kesehatan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disimpulan akhirnya itu akan menyimpulkan apakah berisiko terhadap penyakit tadi yang ada 14 penyakit yang ada di sana, berisiko terhadap penyakit atau tidak berisiko. Nah, pada saat berisiko tentu nanti Bapak Ibu ini nanti akan tadi mendapatkan WA plus berisiko ini nanti Bapak Ibu perlu untuk melakukan pemeriksaan pada Bapak Ibu di vaskes tingkat pertama. Nah, nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kalau pengisian screening riwayat kesehatan ini lebih kepada semacam kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti memang harus ditindaklanjuti Bapak Ibu vaskes tingkat pertama ini melakukan pemeriksaan jika diperlukan sampai dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu contoh misal beresiko kencing manis gitu penyakit DM Nah, ini nanti akan dilakukan pemeriksaan asesmen kembali, pemeriksaan fisik kemudian nanti jika diperlukan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan cek gula darah. Nah, itu seperti itu. Nanti dari hasil tersebut sekiranya memang dan dipantau nanti akan dilakukan pemantauan evaluasi sekiranya dari hasil evaluasi atau pemantauan ini memang tadi disampaikan tidak tegak Nah, yang harus dilakukan apa? Nah, Bapak Ibu vaskes tingkat pertama tentu akan memberikan edukasi untuk bagaimana cara menjaga kesehatannya ataupun mengelola tadi supaya resikonya ini nanti tidak menjadi penyakit timbul penyakit. Nah, ini Bapak Ibu meskipun sehat tadi tidak sakit, nah ini juga sangat disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di vaskes tingkat pertama. Jadi melakukan self assessment untuk mengetahui kondisi kesehatannya, baru kalau nanti sudah disimpulkan tadi ya Bu ya melalui aplikasi JKN ada riwayat yang berpotensi di diagnosis tadi, itu langsung datang ke vaskes tingkat pertama untuk mendapatkan pemeriksaan untuk nanti bisa mendapatkan hasil diagnosisnya seperti apa, apakah perlu untuk lanjut ke vaskes selanjutnya atau bisa dikontrol secara stabil di vaskes tingkat pertama seperti itu. Baik, terakhir mungkin Bu Fatma ini mungkin juga bisa memberikan imbauan begitu ya kepada para peserta JKN yang memang melalui program rujuk balik dan juga Prolanis ini agar kemudian mereka juga bisa lebih paham kondisinya, lalu juga bisa menyesuaikan aktivitas-aktivitas yang juga tidak
semakin membuat kondisi kesehatannya menurun begitu. Silahkan Ibu boleh. Baik, matur nuwun Mbak Nila. Jadi untuk Sobat JKN ya dan Tribuners tadi, jadi manfaat JKN ini cukup banyak gitu ya. Jadi upayanya ini tidak hanya kuratif ngobatin saja, tapi juga mulai promotif preventif. Yang pertama tentu untuk peserta JKN ya, nah yang kondisinya sehat ini tentu harus tetap rajin melakukan pengecekan kesehatan, melakukan pengisian ya screening riwayat kesehatan supaya nanti bisa dideteksi lebih awal apakah ada faktor resiko ya kepada 14 penyakit tadi disampaikan. Nah, kemudian untuk peserta JKN yang tadi menderita penyakit kronis ya, apakah ini di 9 diagnosa tadi ataupun yang menderita penyakit DM, hipertensi yang tadi harapannya tergabung ya di dalam program Prolanis. Yang pertama tentu Bapak Ibu sama ini tentu tetap rutin mendapatkan pengobatan. Nah, kalau misalnya ini sudah direkrut ya didaftarkan mengikuti program PRP, maka rutin mengikuti pengobatan ini di vaskes tingkat pertama. Kemudian jangan lupa juga untuk penderita DM, hipertensi mengikuti program Prolanis ya, karena manfaatnya tadi cukup banyak, tidak hanya mendapatkan konsultasi medis tapi juga mendapatkan pemeriksaan penunjang ya secara berkala. Nah, ini kita ada pemeriksaan setiap bulan untuk dan ada juga pemeriksaan 2 tahun sekali ya, untuk pemeriksaan tahunan. Dan juga di kegiatan Prolanis ini tadi tentu akan diberikan obat secara rutin, dan ada juga kegiatan atau aktivitas lain seperti edukasi kesehatan yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu dokter di vaskes primer atau vaskes tingkat pertama, dan ada aktivitas fisik tadi ada senam dan juga jalan tadi gerakan untuk berjalan secara interval. Nah, ini tentu harapannya Bapak Ibu ini dengan upaya-upaya yang dilakukan ini bisa mencegah ya, kalau yang sehat ya berarti mencegah untuk kondisi sakit, tapi untuk yang sudah menderita penyakit kronis, nah ini upayanya adalah untuk mencegah supaya tidak timbul komplikasi. Nah, ini tentu yang harus dilakukan dengan cukup banyaknya manfaat yang sudah disediakan di program JKN ini untuk bisa diikuti dengan baik gitu ya, supaya tetap sehat gitu. Nah, mungkin demikian Mbak Nila. Baik, terima kasih Bu Fatma. Jadi kalau misalnya banyak informasi juga bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN tadi ya. Benar. Ibu ya. Jadi kalau misalnya Tribuners masih punya pertanyaan begitu kan, ini juga langsung bisa dicek tadi riwayatnya apa saja, screening kesehatannya juga melalui mobil JKN ya, Ibu ya. Jadi nanti kita peserta BPJS Kesehatan ini juga terbantu dengan program-program yang dibuat begitu kan oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu Bu Fatma, terima kasih sekali untuk kesempatannya hari ini kita bisa berdiskusi dalam isu yang semoga ini juga bisa memberikan gambaran pada Tribuners, pada Sobat JKN untuk lebih paham akan dirinya dan tadi melakukan diagnosis agar tidak timbul komplikasi seperti itu ya, Ibu ya. Oke. Itu aja Tribuners, hari ini obrolan Nila bersama dengan Bu Fatma Kurniawati, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Surakarta. Semoga di lain kesempatan ada waktu lagi untuk kita berbincang dengan topik-topik dan bahasan lainnya yang pastinya berkaitan soal BPJS Kesehatan. Jadi sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.